Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyad, kelas 11 IPS 2, nomor urut 26. Saya akan menjelaskan materi filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan. Sejarah filsafat abad pertengahan dimulai kira-kira pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17. Para sejarawan umumnya menentukan tahun 476, yakni masa berakhirnya kerajaan Romawi Barat yang berpusat di kota Roma dan munculnya kerajaan Romawi Timur yang kelak berpusat di Konstantinopel, sekarang Istanbul. Sebagai data awal zaman abad pertengahan dan tahun 1492 penemuan benua Amerika oleh Columbus. Sebagai data akhirnya, masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa, sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan. Maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Tokoh-tokoh filsafat abad pertengahan: Plotinus 204 sampai 270, Agustinus 354 sampai 430, Boethius, Anselmus 1033 sampai 1109, Thomas Aquinas 1225 sampai 1274. Riwayat hidup Agustinus. Tempat tanggal lahir: Tagaska 13 November 354, wafat Hippo 28 Agustus 430, nama ayah Patricius, nama ibu Monica. Pendidikan yang mula-mula diterimanya ialah dalam bidang gramatika dan aritmatika. Tatkala berumur 11 tahun, ia dikirim ke sekolah Madaurus. Pada tahun 370, karena bantuan kawannya Romanius, ia pergi ke Kartago. Pada tahun 371, ia tinggal bersama guru wanita yang melahirkan anak untuknya yang bernama Adeodatus. Pada tahun 373 sampai 374 ia mengajar di Tagaska, dan 9 tahun berikutnya ia mengajar di Kartago. Lalu pindah ke Roma dan ia mendirikan sekolah retorika. Setahun kemudian ia mendirikan sekolah di Milan. Tobatlah ia pada hari Paskah 25 April 378 beserta anaknya Adeodatus dibaptiskan. Pada tahun 391 dia ditahbiskan menjadi pendeta. Pada tahun 355 sampai 396 ia ditahbiskan lagi menjadi uskup di Hippo. Pada tanggal 28 Agustus 430 Agustinus meninggal dalam kesucian dan kemiskinan. Ajaran-ajaran filsafat Agustinus: 1. Tentang Tuhan dan manusia. 2. Teori pengetahuan. Dan 3. Teori tentang jiwa. Adapun sifat-sifat pokok dari ajaran Agustinus: 1. Mengakui manusia dengan kepercayaan dan agama tidak boleh dipisahkan. 2. Kehendak manusia berpangkal di atas akal dan cinta kasih sayang. 3. Roh atau jiwa agak bebas terhadap raga dan jiwa mengenal dirinya secara langsung dan intuitif. 4. Spiritualisme yang antropologis berjalan berdampingan dengan spiritualisme. 5. Kebendaan itu pada hakikatnya cahaya. Pandangan Agustinus tentang sejarah. Adapun 6 periode sejarah dunia yang disesuaikan dengan 6 hari penciptaan manusia adalah: 1. Dari Adam sampai air bah 3500 sebelum Masehi. 2. Dari air bah sampai Ibrahim 1850 sebelum Masehi. 3. Dari Ibrahim sampai Daud 1250 sebelum Masehi. 4. Dari Daud sampai pembuangan di Babilonia 600 sebelum Masehi. 5. Dari pembangunan di Babilonia sampai kelahiran Kristus 4 Masehi. Dan 6. Dari Kristus sampai akhir dunia. Peran penting Agustinus. 1. Agustinus dianggap telah meletakkan dasar-dasar pemikiran abad pertengahan. 2.
mengadaptasikan Platonisme ke dalam idea-idea Kristen. 3. Memberikan formulasi sistematis tentang filsafat Kristen. 4. Filsafat Agustinus merupakan sumber atau asal usus reformasi yang dilakukan oleh Protestan. 5. Sejak zaman Agustinuslah orang Barat lebih memiliki sifat introspektif. 6. Karena Agustinuslah diri dalam hubungannya dengan Tuhan menjadi penting dalam filsafat. Kesimpulan, dalam dunia Kristen, Agustin mempunyai peran besar dalam mengembangkan agama tersebut. Melalui pemikirannya, dia berusaha mengembalikan ajaran Kristen. Walaupun dulunya dia bukanlah pemeluk Kristen, akan tetapi persentuhannya dengan banyak ahli filsafat memberikan pandangan kepadanya akan pentingnya agama dalam kehidupan manusia, dan itu tidak bisa dipisahkan. Tadi pembawaan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.